Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan hari ini Pak Wanto bisa membuat video. Nah, di sini Pak Wanto mau membuat video penjelasan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 5 ya. Ke tema 5 yaitu pahlawanku temanya ya. Sebelum Pak Wanto mulai penjelasan, Pak Wanto berikan informasi untuk besok ya. Untuk besok Rabu guru-guru ada kegiatan di luar sekolah. Jadi untuk besok masih tetap daring dari rumah. Untuk hari Kamis bisa masuk ke sekolah ya. Jadi hari Kamis dan Jumat masuk ke sekolah. Ya. Nanti Pak Wanto insya Allah akan mengulangi lewat pemberitahuan WA ya. Baik, Pak Wanto mulai penjelasannya. Silakan dibuka LKS tema 5. Langsung pada sub materi IPA ya. Ada di halaman 16. Tema 5. Tema 5 tentang IPA ya, materinya IPA. Nah, kemarin di tema sebelumnya sudah ada materi tentang bunyi pantul ya, bunyi ya, mengenai bunyi. Sekarang mengenai cahaya ya. Cahaya. Cahaya itu memiliki sifat. Ya, sebentar. Cahaya itu dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Ya, maksudnya seperti apa? Dari matahari muncul cahaya atau sinarnya ya. Sorot lampu atau lampu rumah kita itu mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itu dihasilkan dari benda-benda atau sumber cahaya ya. Bisa lampu, matahari, lilin, senter dan lain sebagainya ya. Apa fungsi dari cahaya? Manusia sangat membutuhkan cahaya untuk melakukan aktivitasnya, terutama pada saat malam hari. Ya, maksudnya siang hari pun butuh, ya, karena sinar matahari itu ada di siang hari. Apabila tidak ada sinar matahari yang menerangi bumi kita, maka bumi kita menjadi gelap. Ya, apabila tidak ada lampu pada malam hari, maka rumah kita akan menjadi gelap sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas. Aktivitas apa saja, Pak? Semuanya ya. Makan ya. Makan kalau kita di ruang gelap, nanti kalau makannya makan ikan ya kena durinya. Otomatis mengganggu aktivitas kita. Malam hari tidak ada lampu atau mati lampu, kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa menonton TV, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Selain untuk aktif membantu atau melakukan aktivitas, ya, sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas. Juga cahaya itu berfungsi untuk atau agar kita bisa membedakan warna. Apabila gelap,
Ya, ada warna hijau, putih, merah, kuning, itu semuanya tidak bisa kita bedakan. Kalau tidak ada cahaya, pasti semuanya gelap. Ya, maka kita tidak bisa membedakan. Nah, itu fungsi dari cahaya, ya, untuk membantu manusia melakukan aktivitas, membedakan warna, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, sekarang adalah sifat-sifat dari cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa kalian baca di bukunya, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan atau dibelokkan. Ya. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sifat yang pertama yaitu merambat lurus. Apa pengertian dari merambat lurus? Ya. Kalau kalian pernah tinggal, maksudnya pernah ke desa atau rumah sedang ada lubang, ya, lubang di atap. Nah, lubang di atap ada sinar matahari, nanti ada sinar yang masuk ke dalam rumah. Nah, itu adalah apa namanya? Bukti, ya, bukti bahwa sinar itu atau cahaya itu merambat lurus. Ya. Jadi sinar matahari yang ada di atas bisa masuk ke dalam rumah, terus ada sinarnya. Ya. Jadi kalau orang desa rumahnya masih gedek itu dinding yang terbuat dari bambu, ya. Nah, itu banyak sekali. Gentengnya juga agak renggang-renggang, itu pasti ada banyak sinar matahari yang masuk. Itu kelihatan banget bahwa sinar atau cahaya itu merambat lurus. Ya. Terus yang kedua adalah menembus benda bening. Ya. Menembus benda bening. Contohnya, pada saat kita naik mobil atau kita memakai helm, ya, pada saat malam hari, kendaraan yang di depan kita itu pasti menyalakan lampunya. Jadi lampunya, terus ada kaca mobil, kan bisa menembus ke dalam, ya, karena selama kacanya itu bening, maksudnya nggak ada stiker-stikernya, maka langsung masuk ke dalam mobil kita, ya. Atau kalau kita pakai helm, ya, itu adalah bukti bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Ya. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Apa maksudnya dapat dipantulkan? Dapat dipantulkan itu contohnya pada saat kita bercermin. Nah, pada saat kita bercermin, ya, kita bisa melihat wajah kita sendiri. Jadi di belakang kita itu ada cahaya, ya, cahaya menyerangi kita, lalu ditangkap oleh cermin dan dipantulkan menyerupai bentuk kita. Itu adalah sifat dari cahaya. Jadi
kalau tidak ada cahaya maka kita juga tidak bisa bercermin kan. Jadi sinar atau cahaya mengenai tubuh kita ditangkap oleh cermin lalu dipantulkan menyerupai kita. Ya. Terus yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya di situ adalah pensil dimasukkan dalam gelas. Ya. Pensil dimasukkan dalam gelas. Pensil mulak lurusnya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam gelas, maka pensilnya akan terlihat bengkok. Pada saat kita angkat lagi, pensilnya tetap lurus. Nah, itu adalah sifat dari efek dari sifat cahaya. Ya. Dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, contohnya lagi, pada saat kita main air, ya, kita main air, airnya kita semprot-semprot. Nah, kalau sinar mataharinya sedang bagus, maksudnya cerah ya, itu pasti akan terbentuk seperti warna pelangi. Ya, itu namanya cahayanya dibiaskan menjadi warna-warni ya. Nah, jadi cahaya itu memberikan warna, warna merah, warna putih itu berasal dari cahaya ya. Dapat dibuktikan pada saat air air semprotan ya, kita buat semprot, ditekan gitu loh, dari area nyemprotnya kayak spray gitu. Ngerti spray yang parfum gitu lah, seperti itu, buat kita seperti itu, nanti akan muncul warna pelangi. Biasanya waktu kecil Pak Wanto mainnya itu seperti itu ya. Waktu mandi di pancuran itu, di kerannya tekan supaya mancur, kena air, kena matahari, lalu ada warna pelanginya ya. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu berasal dari, atau cahaya itu dihasilkan dari sumber cahaya. Sumber cahayanya apa saja? Matahari, lilin, senter, lampu, terus apa? Dan lain sebagainya ya. Terus apa fungsi dari cahaya? Fungsi dari cahaya ya, kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita itu juga berasal dari bantuan cahaya ya. Maka apabila ada cahaya, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Apabila ada cahaya, kita bisa membedakan warna baju kita, warna baju teman lainnya ya. Apabila ada cahaya, kita bisa membedakan itu sepeda motor, itu mobil, ini pensil, ini bolpen, karena adanya cahaya. Jadi fungsinya adanya cahaya itu kita bisa membedakan benda, kita bisa membedakan warna, kita bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, sifat cahaya itu ada 4 macam, yaitu bisa merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Baik, yang tadi Pak Anto jelaskan satu persatunya ya. Baik, untuk tugas hari ini ialah membuat video pembuktian mengenai sifat-sifat cahaya. Di antara 1, 2, 3, dan 4, kalian bisa memilih 2 di antaranya. Ya. Bisa nomor 1 dan 3, 1 dan 2, 1 dan 4, atau sesuka kalian yang mau mana. Ya. Jadi, setelah kalian tentukan kamu mau memilih atau kamu membuktikan sifat cahaya yang mana, merambat lurus berarti
kamu harus melakukan perkenalan dulu. Misalkan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit, kelas 4 MI Baitur Rahman. Hari ini saya ingin melakukan pembuktian atau praktek mengenai sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Cahaya bisa merambat lurus. Untuk pembuktian cahaya merambat lurus, saya memakai senter. Pada saat saya memakai senter, saya arahkan ini, seperti ini. Lihat sambil di video ya. Jadi ibu kalian, mama kalian bisa memvideonya, kalian yang mempraktekkan bahwa itu cahayanya ini merambat lurus. Seperti itu ya. Contohnya lagi, yaitu sifat yang kedua adalah dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan, contohnya adalah pada saat kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat wajah kita. Itu adalah salah satu sifat dari cahaya. Cahaya dapat dipantulkan ya. Sinar atau cahaya yang mengenai kita dan mengenai cermin dipantulkan kembali sehingga bisa menyerupai seperti tubuh kita. Itulah tadi video mengenai praktek sifat cahaya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh membuat videonya ya. Bisa kalian ekspresikan terserah kalian ya, dengan wajah yang gembira, jangan cemberut ya, jangan cemberut. Oke. Untuk tugas hari ini ya, bisa kalian mulai untuk membuat videonya. Nah, untuk yang besok karena harus masih belajar dari rumah karena guru-guru keluar, maka kalian harus mengerjakan uji kompetensi halaman 18 Romawi 1 sampai Romawi 3 ya. Dan hari Kamisnya masuk, Jumatnya kita akan ada kegiatan yaitu memperingati Hari Pahlawan ya. Seharusnya besok itu peringatannya ya, karena pas tepat 10 November, tetapi besok guru-guru ada kegiatan di luar, maka ditunda untuk Jumat ya. Cukup sekian videonya Pak Wanto, semoga kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dan Pak Wanto ingatkan untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.